Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Jadi ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Kami dari jurusan Matematika, Pendidikan Matematika semester 7. Di sini kami mau meminta bantuan teman-teman untuk membantu kami menyelesaikan tugas kewirausahaan terapan, yaitu video pembuatan produk. Nah, produk dari kami ini adalah produk dari bunga telang. Teman-teman tahu bunga telang itu apa? Bunga telang ini biasa dijadikan oleh orang-orang zaman dahulu itu obat. Biasanya cuma direbus dan diminum secara sederhananya. Bunga telang juga bisa menjadi pewarna makanan. Bunga telang ini juga biasa dijadi hiasan di pekarangan rumah. Namun seiring berkembang zaman, kelompok kami memiliki inovasi bagaimana caranya agar bunga telang ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi minuman kekinian. Yaitu inovasi dari kami adalah susu bunga telang atau yang biasa disebut dengan sulap. Nah, kami di sini jumlahkan anggota 3 orang. Saya sendiri Sirwinul Hidayah, dan rekan saya yaitu Anissa, dan rekan sebelah saya Anissa. saya Indah Pramutasari. Nah, terus selanjutnya saya akan mengenalkan bahan, alat dan bahan untuk pembuatan produk kami. Untuk bahan-bahannya, yang pertama pastinya kita membutuhkan bunga telang yang sudah kita cuci tentunya. Yang selanjutnya kita butuhkan jelly, atau bisa memakai Nutrijel, atau bisa memakai Nutri Koko juga bisa, dan sejenisnya. Kita juga membutuhkan susu. Ini kalau susu produknya terserah teman-teman mau apa gitu. Yang penting susu putih ya, yang warna putih tentunya. Untuk alat-alat pembuatannya kita bisa menggunakan mangkuk atau baskom untuk wadah dari bunga dan minumannya. Kita juga menggunakan panci untuk merebusnya, dan yang paling utama kita menggunakan kemas. Nah, ini kemasan ini. Dan untuk kemasan ini kita buat dari botol dan stiker. Ini untuk tampak depan seperti ini, dan untuk tampak belakang seperti ini. Jadi untuk tampak belakang stikernya kita gambar minuman bunga telang, dan untuk yang tampak belakangnya di sini ada manfaat dari bunga telang sendiri, dan beberapa lama susu bunga telang ini bertahan lama. Untuk selanjutnya langkah-langkah pembuatannya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Terima kasih. Jadi kita santai aja ya, ini bersifat workshop kita nyantai. Jadi teman-teman pasti penasaran ini produk kita itu apa sih. Jadi ya kayak minuman susu pada umumnya yang biasa kita temui. Biasanya kan ada nih botol-botol minuman susu, tapi ini kita ada ekstra khasiat dari bunga telangnya ya, kayak gini. Ungu-ungu kayak gini, tahu kan yang di pinggiran jalan? Iya. Tahu kan? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi bunga telang itu yang ungu kayak gini, bukan ungu yang agak gede itu beracun itu. Yang dianya tipis, terus ungunya agak kebiruan. Kalau yang ungu pekat itu nggak bisa untuk berminum. Jadi untuk pembuatannya yang pertama ini direbus. Ketika ini direbus, dia akan mengeluarkan warna ungu kebiruan. Nah, ini untuk bunga telang ini sebenarnya rasanya netral, akan tetapi untuk khasiat di dalam bunga telang ini banyak kayak di botolnya kita sudah ada beberapa khasiat. Ada antioksidannya, terus membantu memperbaiki mood. Nah, ini cewek-cewek semua, ini produk yang tepat buat kita. Terus ada menjaga kesehatan kulit dan rambut. Nah, ya ini sebagai perawatan jangka panjang untuk kulit kita bisa.
Terus ada juga manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapat dari produk ini. Nah, selanjutnya setelah kita rebus ini, kita juga pakai susu. Tadi kan tulang susu bunga telang. Susunya kita seduh seperti biasa. Nah, setelah itu ini tadi kan airnya berwarna. Kita campur dengan susu. Itu nanti warnanya akan kebiru-biruan. Lalu ada campuran, ini kita kebetulan hari ini kita prakteknya pakai jelly dulu ya. Nanti teman-teman ketika mau meneruskan usaha ini bisa pakai nata de coco dan lain-lain yang teman-teman suka untuk dicampurkan di susu. Nah, setelah itu udah selesai, kita tinggal proses pengemasan. Jadi cukup simple untuk produk ini karena dia hanya mencampurkan susu dan juga sari bunga telang ini, dan juga nanti warnanya cantik, jadi agak menarik minat pelanggan karena kan warnanya cantik biru gitu. Untuk produk ini sendiri kan masih bersifat tradisional ya teman-teman kita, namun kita kemas dengan modern. Jadi untuk proses bertahannya produk ini belum selama kemasan susu pada umumnya. Nah, untuk kedepannya mungkin teman-teman yang punya dana lebih itu bisa mengembangkan kayak susu-susu Frisian Flag, Ultramilk itu gimana sih biar bisa bertahan lama. Nah, bisa teman-teman nanti sedikit kita cari tahu lah gimana pengembangan produk-produk susu secara modern itu. Nah, itu ya. Paham apa belum? Nah, nanti kita sama-sama praktek untuk pembuatan produknya seperti apa, gitu ya. Nah ya, ini sedikit ilmu lah dari kami. Semoga teman-teman nanti bangkit jiwa kewirausahaannya, bisa jualan, dapat cuan banyak, kan lumayan buat sangu, kuliah dan lain-lain. Udah cukup. Mungkin Mbak Sili, saya balikan ke Mbak Sili. Baik, langsung aja kita ke langkah pembuatannya. Hidupkan terlebih dahulu kompor tentunya sampai air mendidih, lalu masukkan bunga telangnya. Jadi ini ya, bunga telang berwarna ungu. Lalu kita aduk-aduk sampai warnanya berubah menjadi biru. Jadi itu langsung berubah warna menjadi biru keunguan, lumayan cantik warnanya. Jadi kita aduk-aduk sampai warna bunga telang itu berubah jadi netral. Nah, ini ada audien kita yang ikut praktek cara membuat susu bunga telang. Kita aduk-aduk sampai kiranya semua sari bunga telangnya sudah larut di air. Kita matikan kompor dan inilah hasilnya dari rebusan bunga telang kita. Warnanya cukup pekat karena kita menggunakan banyak bunga telangnya. Jadi ini warnanya sebenarnya keunguan. Nah, setelahnya kita seduh susunya. Kita seduh susu dengan air hangat tentunya agar tidak menggumpal. Kita aduk-aduk sampai jadi. Nah, ini kita proses peracikan untuk susu bunga telangnya. Jadi di sini ada satu cangkir kecil ini sari bunga telangnya. Nah, itu warnanya biru keunguan. Lalu satu cangkir susunya. Jadi takarannya 1:1 biar susunya tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu hambar. Nah, setelahnya kita masukkan Nutrigelnya atau isian lain yang menurut teman-teman semua enak. Kita prakteknya kita pakai Nutrigel terlebih dahulu. Nah, kita masukkan kira-kira 1/4 botolnya. Kita isi. Untuk Nutrigelnya bebas untuk rasanya, tapi usahakan rasa-rasa yang dianya berwarna bening-bening itu kita pakai rasa kelapa dicampur susu, itu lumayan enak rasanya. Nah, kita tuang sampai
jangan terlalu penuh karena nanti itu akan mempengaruhi pengemasan. Tak semuanya. Tapi selalu sih terus ya kita rugi. Kalau untuk dijual disesuaikan aja gitu kan, seberapa biar nggak rugi. Oke, jadi nggak lupa. Ini cepet kali ya. Terus ininya sama dipenuhin. Boleh. Boleh. Ya udah tak penuhin luber-luber ya. Jangan luber, nanti susah ditutup. Ya kasih ya sama yang lain. Kurang nggak? Kurang. Nggak apa-apa. Masih ada kok bahannya. Nah untuk takarannya itu bunga telangnya itu satu gelas kecil ini satu bunga telang, satu gelas kecil juga susu. Jadi takarannya itu satu-satu. Dan gitu dok. Kamu hias. Untuk harganya sendiri dari kami itu biasanya kami akan jual dengan harga Rp7.000 per botol. Cukup worth it sih Worth it segini. untuk kantong mahasiswa, masyarakat, anak kecil juga Karena bisa. ukurannya lumayan gede, isinya banyak. Ya untuk harga segitu cukup menguntungkan lah untuk para wirausaha. Terus ya kalau teman-teman nanti misal berminat mau bikin produk ini ya bisa belajar sama kita. Nanti kita ajarkan kalau teman-teman mau belajar. Ya, nanti tanya jawabnya PC aja. Kembali ke Wanita. Ya mungkin itu teman-teman dari kami yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari ini bisa dikembangkan lagi menjadi ide baru atau inovasi baru sehingga kita bisa berkembang di generasi kekinian dan generasi milenial ini. Cukup dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.